Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Fisika Angkatan 2018 kelas B akan mempresentasikan mengenai mengenal aplikasi statistik Bose-Einstein. Kelompok kami terdiri dari saya, Eti Rahyuningsih, NIM K231825, Fariza Amelia, NIM K231829, dan Muhammad Ivan Solahuddin, NIM K231847. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama, yaitu radiasi benda hitam yang terdiri dari hukum pergeseran Wien dan persamaan Stefan Boltzmann. Yang kedua, kami akan membahas tentang kapasitas kalor kristal yang terdiri dari model Einstein dan model Debye. Kemudian yang ketiga, kami akan membahas tentang gas ideal boson yang terdiri dari suhu rendah dan juga suhu tinggi. Yang pertama yaitu radiasi benda hitam. Setelah mempelajari beberapa aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann pada bab sebelumnya, pada bab ini kita akan mempelajari beberapa aplikasi statistik Bose-Einstein. Statistik ini diterapkan pada assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bulat dari H/2π. Contoh boson adalah fonon, foton, dan atom helium. Radiasi benda hitam menandai lahirnya mekanika kuantum dan fisika modern. Benda hitam merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor terbaik yang dianalogikan sebagai kotak berisi foton. Jumlah foton tidak konstan, sehingga faktor Bose-Einstein untuk gas foton adalah 1/e⁻⁴ yang diperoleh dengan menggunakan alfa sama dengan 0. Foton adalah kuantum gelombang elektromagnetik. Eksistensi foton direpresentasikan oleh keberadaan gelombang berdiri dalam kotak. Kerapatan keadaan gelombang berdiri dalam kotak 3 dimensi adalah 4πd lambda per lambda pangkat 4 yang dinyatakan pada persamaan 7.25 di bab 7. Karena gelombang elektromagnetik memiliki dua kemungkinan arah osilasi atau polarisasi yang saling bebas, maka kerapatan keadaan foton dalam kotak merupakan dua kali kerapatan gelombang stasioner, yaitu G lambda D lambda sama dengan 8π per lambda pangkat 4 D lambda, yang akan menjadi persamaan 10.1. Dengan demikian, jumlah foton dengan panjang gelombang antara lambda sampai lambda plus D lambda adalah N lambda D lambda sama dengan G lambda D lambda per E⁻E/kT min 1 yang akan menjadi persamaan 10.2. Karena energi satu foton adalah E sama dengan Hc per lambda, maka energi foton yang memiliki panjang gelombang antara lambda sampai lambda plus D lambda adalah L lambda D lambda sama dengan Hc per lambda N lambda D lambda sama dengan 8π Hc per lambda pangkat 5 D lambda per E⁻Hc per lambda kT min 1 yang akan menjadi persamaan 10.3. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum pergeseran Wien. Gambar 10.1 adalah plot E lambda sebagai fungsi lambda pada bagian suhu. E lambda mula-mula naik, kemudian turun setelah mencapai nilai maksimum pada panjang gelombang lambda m. Nilai lambda m ditentukan dengan mendiferensialkan E lambda terhadap lambda dan menyamakan lambda dengan lambda m atau dE lambda D lambda sama dengan 0. Berdasarkan persamaan 10.3, maka E lambda sama dengan 8π Hc per lambda pangkat 5 1 per E⁻Hc per lambda kT min 1 yang akan menjadi persamaan 10.5. Untuk memudahkan diferensiasi persamaan di atas, kita misalkan X sama dengan lambda kT per Hc sehingga dapat ditulis E lambda sama dengan 8π Hc kali kT per Hc pangkat 5 kali 1 per X pangkat 5 kali E⁻1 per X min 1 yang akan menjadi persamaan 10.6 sehingga d dx
dE lambda dx d lambda sama dengan KT per Hc, dE lambda dx sama dengan KT per Hc 8pi Hc kali KT per Hc pangkat 5 ddx kali 1 per x pangkat 5 kali E pangkat 1 per X min 1 yang akan menjadi persamaan 10.7. Agar terpenuhi dE d lambda sama dengan 0, maka persamaan 10.7 harus terpenuhi. ddx 1 per X pangkat 5 kali E pangkat 1 per X min 1 sama dengan 0 yang akan menjadi persamaan 10.8. Kemudian setelah didiferensiasi akan didapatkan hubungan berikut, yaitu 1 min 5x kali E pangkat 1 per X min 5 sama dengan 0 sebagai persamaan 10.9. Kemudian jika diselesaikan dengan instruksi matematika Wolfram Research, solusi untuk X pada persamaan 10.9 adalah 0,194197. Dengan demikian, lambda M memenuhi hubungan lambda MKT per Hc sama dengan 0,194197 atau lambda MT sama dengan 0,194197 Hc per K yang akan menjadi persamaan 10.10. Dengan menggunakan nilai konstanta K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 J per K, H sama dengan 6,625 kali 10 pangkat min 34 JS, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka diperoleh persamaan lambda MT sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 MK. Persamaan 10.11 tidak lain daripada ungkapan hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Makin tinggi suhu benda, maka makin pendek gelombang yang dipancarkan benda tersebut, atau warna benda bergeser ke arah biru. Ketika pandai besi memanaskan logam, maka warna logam berubah secara terus-menerus dari semula merah, kuning, hijau, dan selanjutnya ke biru-biruan. Ini akibat suhu benda yang semakin tinggi. Hukum pergeseran Wien telah dipakai untuk memperkirakan suhu benda berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dipancarkannya. Energi yang dipancarkan benda diukur pada berbagai panjang gelombang. Kemudian intensitas tersebut diplot terhadap panjang gelombang sehingga diperoleh panjang gelombang yang memiliki intensitas terbesar. Panjang gelombang ini selanjutnya diterapkan pada hukum pergeseran Wien guna memprediksi suhu benda. Pada astronom, memperkirakan suhu bintang-bintang berdasarkan spektrum energi yang dipancarkan oleh bintang-bintang tersebut. Nah, di sini hukum pergeseran Wien digunakan untuk memprediksi suhu suatu benda. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua frekuensi, yaitu dari 0 sampai tak terhingga. Namun, intensitas gelombang yang dipancarkan berbeda-beda. Dikatakan bahwa panjang gelombang atau lambda sebanding dengan intensitas gelombang. Artinya bahwa saat lambda atau panjang gelombang menuju 0, maka intensitas pun menuju 0. Dan saat lambda atau panjang gelombang menuju tak terhingga, maka intensitasnya pun menuju tak terhingga. Intensitas gelombang yang dipancarkan mencapai maksimum pada saat lambda pun mencapai maksimum, atau lambda sama dengan lambda M. Untuk energi total yang dipancarkan oleh benda hitam, yaitu sebesar E sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga E lambda d lambda sama dengan 8pi Hc integral 0 sampai tak terhingga 1 per lambda pangkat 5 dikali d lambda per E pangkat Hc per lambda kt min 1. Untuk menyelesaikan integral, kita misalkan untuk Y sama dengan Hc per lambda kt. Dengan pemisahan tersebut akan diperoleh ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Kemudian kita tentukan syarat batas untuk Y, yaitu saat lambda sama dengan 0, maka Y sama dengan tak terhingga, dan saat lambda sama dengan tak terhingga, maka Y sama dengan 0. Kemudian didapatkan persamaan energi yaitu 8pi Hc dalam kurung Kt per Hc pangkat 4
integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per E pangkat Y min 1. Inilah yang disebut kerapatan energi foton di dalam kotak. Hubungan antara kerapatan energi yang diradiasi dengan energi foton dalam kotak atau dapat disebut dengan energi persatuan volume, yaitu didapatkan energi radiasi sebesar 2 pi Hc kuadrat kali K per Hc pangkat 4 integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per E pangkat Y min 1 dikali T pangkat 4. Kemudian dapat didefinisikan sebagai sigma T pangkat 4. Dari persamaan sebelumnya didapatkan bahwa sigma sama dengan 2 pi Hc pangkat 2 dikali K per Hc pangkat 4 integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per E pangkat Y min 1. Nah, di sini pada integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per E pangkat Y min 1 itu nilainya sama dengan 6,49394, yaitu dengan K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, H sama dengan 6,62 kali 10 pangkat 8 Joule sekon, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga dari konstanta-konstanta tersebut didapatkan nilai sigma sama dengan 5,65 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Inilah yang disebut dengan nilai konstanta Stephen Boltzmann. Kapasitas kalor kristal. Ya, dalam kristal atom-atom bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom-atom tersebut disebut dengan fonon. Energi fonon dengan dalam kuantum N adalah En sama dengan N plus 1 per 2 H bar omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperbolehkan mengambil alfa sama dengan 0. Karena frekuensi fonon umumnya merupakan bilangan gelombang K, maka secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal dapat ditulis dengan U sama dengan sigma K H bar omega K per eksponensial H bar omega P K per KT min 1. Jika fonon memiliki jumlah polarisasi dan polarisasi ke P memiliki frekuensi omega PK, maka energi total fonon setelah memperhitungkan polarisasi tersebut adalah U sama dengan sigma P sigma K H bar omega K per eksponensial H bar omega PK per KT min 1. Penjumlahan terhadap K dilakukan dengan asumsi bahwa K adalah integer. Tetapi jika K adalah variabel kontinu, maka penjumlahan K dapat diganti dengan integral dengan melakukan transformasi berikut. Bahwa sigma K adalah integral GP K dk. Karena omega merupakan fungsi K, maka integral dapat diubah terhadap K menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi bahwa sigma K itu integral GP K dk atau integral GP omega dw. Sehingga persamaan 10.17 dapat menjadi U sama dengan sigma P integral GP omega dikali dengan H bar omega per eksponensial H bar omega per KBT min 1 D omega. Dari definisi energi pada persamaan 10.20 dapat ditentukan kapasitas panas sebagai berikut, bahwa CV sama dengan DU dt sama dengan D dt sigma P integral GP omega dikali dengan H bar omega per eksponensial H bar omega per KT min 1 D omega, atau sama dengan sigma P integral GP omega D per dt 1 per eksponensial H bar omega per KT min 1 dikali dengan H bar omega D omega. Lalu sederhanakan persamaan 10.21 dengan memisalkan Y sama dengan H bar omega per KT. Sehingga menjadi D dt sama dengan D dy dy per dt sama dengan min H bar omega per KT kuadrat D dy.
DDT sama dengan 1 per eksponensial H bar omega per KT min 1 sama dengan DDT 1 per E pangkat Y min 1 sama dengan min H bar omega per KT kuadrat DDY 1 per E pangkat Y min 1 atau sama dengan min H bar omega per KT kuadrat kali dengan min EY per EY min 1 dikuadratkan sama dengan H bar per KT kuadrat E pangkat Y per E pangkat Y min 1 dikuadratkan sama dengan H bar omega per KT kuadrat dikali dengan eksponensial H bar omega per KT dibagi dengan eksponensial H bar omega per KT min 1 dikuadratkan. Dengan demikian, kapasitas skalor dapat ditulis bahwa CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat sigma P integral GP omega eksponensial H bar omega per KT dibagi dengan eksponensial H bar omega per KT min 1 dikuadratkan dikalikan omega kuadrat D omega. Model Einstein. Untuk mencari kapasitas skalor kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi karakteristik yang sama, omega 0. Dengan asumsi ini, maka dapat kita tulis, kita dapat kapasitas skalor kristal untuk satu macam polarisasi sebesar CV sama dengan NH bar kuadrat per KT kuadrat kali eksponensial H bar omega 0 per KT per eksponensial H bar omega 0 per KT min 1 dikuadratkan dikali dengan omega 0 kuadrat. Lalu untuk kristal 3 dimensi, terdapat 3 arah polarisasi fonon yang mungkin, yaitu ada sumbu X, Y, dan Z. Dengan menganggap bahwa ketiga polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas skalor total menjadi 3 kali dari yang tampak dalam persamaan, yaitu menjadi CV sama dengan 3 NH bar kuadrat per KT kuadrat kali dengan eksponensial H bar omega 0 per KT per eksponensial H bar omega 0 per KT min 1 dikuadratkan dikali dengan omega 0 kuadrat. Sekarang kita tinjau kasus-kasus khusus, yaitu ketika T mendekati 0 dan T mendekati tak hingga. Dalam kondisi ini maka eksponensial H omega 0 per KT min 1 sehingga CV sama dengan 3NH bar kuadrat omega 0 kuadrat per KT kuadrat dikali dengan E pangkat min H omega 0 per KT. Dengan apromasi ini, maka persamaan 10.25 dapat ditulis menjadi CV sama dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat dikali dengan KT per H bar omega 0 dikuadratkan dikali dengan omega 0 kuadrat menjadi 3NaK atau 3NR. Dengan Na bilangan Avogadro dan N jumlah mol dan konstanta gas umum, hasil ini persis sama dengan teori klasik dari Dulong Petit bahwa kapasitas skalor per satuan mol semua padatan adalah konstan, yaitu 3R. Perbandingan hasil pengamatan kapasitas skalor intan simbol dan prediksi dengan model Einstein, terdapat kesesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatan khususnya, yaitu nilai kapasitas skalor yang menuju 0 jika suhu menuju 0 dan nilai kapasitas skalor menuju konstanta Dulong Petit pada suhu tinggi. Ini tampak seperti pada grafik ya. Kesimpulan dari model Einstein adalah model Einstein dapat menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas panas terhadap model Debye. Salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Tidak ada justifikasi untuk asumsi G prediksi menggunakan model kapasitas panas Einstein kurva pada suhu. Sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0 kapasitas panas menuju 0 dan pada suhu sangat tinggi kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan Dulong Petit. Akan tetapi masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan ramalan Einstein.
Pada suhu menuju 0, hasil eksperimen memperlihatkan bahwa kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik atau pangkat 3 dari suhu. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan pada model Einstein untuk mendapatkan hasil yang persis sama dengan eksperimen. Yang kedua yaitu ada model Debye. Model Debye. Model Debye, sebelum masuk ke teori Debye, kita akan terlebih dahulu membahas kerapatan keadaan untuk kisi dalam usaha mencari ekspresi yang tepat untuk G omega. G omega itu V per 2pi kuadrat kali dengan K kuadrat per D omega per dK. Dalam membangun model kapasitas panas, Debye mengambil asumsi G VSI sebagai berikut. Pertama yaitu frekuensi getaran kisi memenuhi persamaan dispersi omega V GK. Yang kedua yaitu ada sebuah frekuensi maksimum omega M yang boleh dimiliki fonon dalam kristal, sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas omega M. Frekuensi maksimum getaran fonon diperoleh ungkapan umum untuk kerapatan keadaan sebagai ber-2,3/2G sama dengan V omega pi V, dan akhirnya jika digabung yaitu GW G omega V per omega 2 pi V pangkat 3 G, dan 0 itu batasnya omega kurang dari sama dengan omega M, dan yang satunya yaitu batasnya omega lebih dari omega M. Karena frekuensi maksimum fonon adalah omega M, maka integral G omega dari frekuensi 0 sampai omega M memberikan jumlah total keadaan yang dimiliki fonon. Dan itu semua sama dengan jumlah atom N. Jadi, integral 0 sampai omega, G omega D omega sama dengan N, yaitu sama dengan V per 2pi V pangkat 3G kali dengan omega pangkat 3 per 3 sama dengan N. Untuk memudahkan, mari kita definisikan suhu Debye theta KB theta D sama dengan H bar omega M. Dengan definisi di atas, kita dapatkan theta D sama dengan H bar V per K dikali dengan 6pi kuadrat N per V dikalikan dengan 1/3. Kita asumsikan bahwa kapasitas kalor kisi yang dihasilkan oleh setiap polarisasi fonon sama besarnya, bahwa CV sama dengan 3H bar kuadrat per KT kuadrat, integral 0 tak hingga G omega E pangkat H omega per KT per E pangkat H omega per KT min 1 dikuadratkan dikali dengan omega kuadrat D omega. Hasilnya yaitu sama dengan 3H bar kuadrat V per 2pi V pangkat 3G KT kuadrat dikali dengan integral 0 omega E pangkat H bar omega per KT dibagi dengan E pangkat H bar omega per KT min 1 dikuadratkan dikali dengan omega pangkat 4 D omega. Selanjutnya, syarat batas untuk X ditentukan sebagai berikut. Jika omega sama dengan 0, maka jika X sama dengan 0, omega sama dengan omega M, maka X sama dengan H omega M per KT sama dengan K theta D per KT sama dengan theta D per T. CV sama dengan 3H bar kuadrat V per 2pi V pangkat 3G KT kuadrat kali dengan 0 integral 0 theta D per T kali dengan E pangkat X per E pangkat X min 1 dikuadratkan dikali dengan KT per H bar dikali dengan X dikali dengan pangkat 4 lalu dikali dengan KT per H bar dx menghasilkan 3VK pangkat 4T pangkat 3 per 2pi V pangkat 3G H bar pangkat 3 kali dengan integral 0 theta X pangkat 4 E pangkat X per E pangkat X min 1 dikuadratkan dx. Selanjutnya untuk theta T X dV dE per 2 beberapa kasus khususnya itu ketika T mendekati 0 dan T mendekati tak hingga. Jika T mendekati 0 maka theta T mendekati tak hingga sehingga CV sama dengan NK T per theta D
di pangkat 3, integral 0 tak hingga X pangkat 4 pangkat X per pangkat X min 1 dikuadratkan dx. Dengan demikian, untuk T mendekati 0 diperoleh bahwa CV sama dengan 9pi kuadrat NK per 15 dikali dengan T per theta D di pangkat 3 sama dengan AT pangkat 3. Dengan A itu sama dengan ini tadi, 9pi kuadrat NK per 15 theta D pangkat 3. Sebaliknya, untuk T mendekati tak hingga, maka penyebut pada persamaan 10.36 dapat diaproksimasi EX dan pada pembilang dapat diaproksimasi, sehingga menjadi CV sama dengan 9NK T per theta D pangkat 3 integral 0 theta D per T dikali dengan X pangkat 4 per X dikuadratkan dx sama dengan 9NK T per theta D integral 0 theta X kuadrat dx sama dengan 9NK T per theta D pangkat 3 sepertiga theta D per T pangkat 3 atau sama dengan 3NK. Jadi kesimpulan dari model Debye yaitu hasil pengukuran kapasitas panas argon padat atau titik-titik beserta kurva yang diperoleh menggunakan model Debye. Tampak bahwa ramalan Debye tentang kebergantungan kapasitas kalor pada pangkat 3 suhu sangat sesuai dengan hasil pengamatan. Terima kasih. Energi yang dimiliki oleh suatu partikel gas ideal boson merupakan suatu energi kinetik, yaitu E sama dengan H berkuadrat K kuadrat per 2M. Untuk kerapatan keadaan gas boson itu sama dengan gas ideal, yaitu GE sama dengan 2pi V kali 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 E pangkat setengah. Kemudian untuk jumlah partikel boson sendiri, yaitu disimbolkan dengan N besar, sama dengan sigma I Ni kali Ei sama dengan sigma I 1 per E pangkat beta kali Ei min mu min 1. Karena tingkat-tingkat energinya merupakan kontinu, maka didefinisikan sebagai N sama dengan integral Ne, Ge, De yang kemudian didapatkan N sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga Ge per E pangkat beta kali E min mu min 1 De. Nah, di sini jumlah partikel boson dalam volume V itu bergantung pada potensial kimiawi atau mu dan juga suhu. Dikatakan bahwa N sama dengan N dalam kurung mu, T. Dalam kebanyakan eksperimen, N itu tetap dan analisa dilakukan dengan menggunakan ensemble kanonik besar. Dan karena N tetap, maka potensial kimiawi atau mu harus bergantung pada T. Untuk jumlah partikel, maka didefinisikan sebagai N sama dengan 2pi V dikali 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 integral 0 sampai tak terhingga X pangkat setengah per Z pangkat min 1 E pangkat X min 1 dx. Dinyatakan juga N sebagai V per lambda pangkat 3 Q pangkat Q 3 per 2 Z, dimana QNZ merupakan 1 per gamma N dikali integral dari 0 sampai tak terhingga X pangkat N min 1 per Z pangkat min 1 E pangkat X min 1 dx. Inilah yang disebut dengan fungsi polilogaritma. Nah, apabila T mendekati 0, mu mendekati 0 atau Z mendekati 1, Q per 3Z itu dapat ditentukan melalui INZ sama dengan 1 per gamma N dikali integral dari 0 sampai tak terhingga X pangkat N min 1 per Z min 1 E pangkat X min 1 dx, atau 1 per gamma N dikali 0 dikali integral dari 0 sampai tak terhingga Z E pangkat min X X pangkat N min 1 per 1 min Z E pangkat min X dx, dan dapat dinyatakan sebagai 1 per 1 min Z E pangkat min X sama dengan sigma dari M sampai tak terhingga Z pangkat M E pangkat min MX, sehingga didapatkan bahwa
QNZ-nya yaitu 1 per gamma N, sigma dari M sama dengan 1 sampai tak terhingga, dikali Z pangkat M per M pangkat N, dikali integral dari 0 sampai tak terhingga du E min U, E pangkat min U pangkat N min 1, dimana U sendiri yaitu M kali X. Dan ingat bahwa fungsi dari fungsi gamma itu merupakan integral dari 0 sampai tak terhingga du E pangkat min U pangkat N min 1, atau fungsi gamma sama dengan gamma N. Jadi didapatkan bahwa QNZ sama dengan sigma dari M min M sama dengan 1 sampai tak terhingga Z pangkat M per M pangkat N. Untuk Z sama dengan 1, maka QN1 itu sama dengan fungsi zeta Riemann. Kemudian untuk N sama dengan 3 per 2, Q3 per 2 1 itu sama dengan fungsi zeta 3 per 2, atau yang nilainya 2,612. Kemudian didapatkan persamaan untuk N, yaitu zeta 3 per 2 V per lambda pangkat 3 sama dengan 2,612 V dikali 2 pi MKB TC per H kuadrat pangkat 3 per 2, atau sama dengan N eksitasi maksimum, di mana TC merupakan suhu kritis, yaitu saat Z sama dengan 1 atau maksimum, potensial kimiawi mu sama dengan 0. Di sini didefinisikan TC sama dengan H kuadrat per 2 pi MKB dikali N per 2,612 V pangkat 2 per 3. Untuk suhu antara 0 sampai dengan TC memiliki potensial kimiawi atau mu sama dengan 0. Kemudian pada suhu T kurang dari TC, maka jumlah partikel tereksitasinya dapat didefinisikan sebagai N dikali T per TC pangkat 3 per 2. Kemudian untuk partikel boson yang tidak tereksitasi yang berada pada keadaan dasar yaitu E sama dengan 0, maka jumlah partikel didefinisikan sebagai N0, di mana 1 per E min pangkat min beta mu min 1 atau sama dengan Z per 1 min Z. Kemudian jika T mendekati 0, mu sama dengan 0, kemudian Z mendekati 1, maka N0 mendekati N, yang artinya pada suhu T kurang dari TC, jumlah partikel pada keadaan dasar yaitu N min N eksitasi, atau N dikali 1 min T per TC pangkat 3 per 2. Persamaan itu menunjukkan bahwa jika suhu diturunkan mulai dari TC, partikel boson itu mulai terkondensasi di keadaan dasar, dan jumlah dari partikel di keadaan dasar tersebut terus meningkat jika T mendekati 0 Kelvin atau suhu mutlak. Ketika semua atau hampir semua partikel bertumpuk di keadaan dasar, maka keseluruhan partikel tersebut berbagi fungsi keadaan dasar, dan oleh sebab itu maka akan berkelakuan sebagai suatu partikel tunggal. Nah, inilah yang disebut dengan kondensasi Bose-Einstein, atau peristiwa kondensasi ini adalah suatu peristiwa gejala kuantum mikroskopik. Yang kedua yaitu gas ideal boson pada suhu tinggi. Tinjaulah gas boson suhu tinggi Y sama dengan E pangkat beta mu kurang dari 1. Dari persamaan 7.16, jumlah partikel N sama dengan 2 pi kali 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2, integral 0 sampai tak terhingga E pangkat setengah per E pangkat beta E min mu min 1 dE, sama dengan 2 pi kali 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2, integral 0 sampai tak terhingga E pangkat setengah E pangkat min beta E min mu per 1 min E pangkat beta E min mu dE. Misalkan X sama dengan beta E, maka N sama dengan 2 pi 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2, Z per beta pangkat 3 per 2, integral 0 sampai tak terhingga X pangkat setengah E pangkat min X per 1 min Z E pangkat min X dx. Karena Z sama dengan E pangkat beta mu kurang dari 1, maka dapat dilakukan ekspansi.
N sama dengan 2 pi V kali 2M per H kuadrat kali pangkat 3 per 2 Z per beta pangkat 3 per 2 integral 0 sampai tak terhingga X pangkat setengah E pangkat min X kali 1 plus Z E pangkat min X plus seterusnya dx. N sama dengan 2 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 Z per beta pangkat 3 per 2 integral 0 sampai tak terhingga 2U kuadrat E pangkat min U kuadrat kali 1 plus Z E pangkat min U kuadrat ditambah seterusnya du. Dengan X sama dengan U kuadrat, tampak bahwa integral di atas adalah integral Gauss, di mana integral 0 sampai tak terhingga U pangkat 2N E pangkat min U kuadrat per A du sama dengan akar pi kali 2N min 1 faktorial per N faktorial kali A per 2 pangkat 2N plus 1. Akhirnya diperoleh N sama dengan V Z per lambda pangkat 3 kali 1 plus Z per 2 akar 2 plus seterusnya. Dengan lambda sama dengan beta H kuadrat per 2 pi M pangkat setengah sama dengan H kuadrat per 2 pi M KBT pangkat setengah adalah panjang gelombang termal partikel boson. Persamaan 7.25 merupakan ekspansi yang dapat dilakukan karena N lambda pangkat 3 per V kurang dari 1. Artinya, jarak antar partikel jauh lebih kecil daripada panjang gelombang termal. Hal itu terpenuhi pada suhu tinggi atau Z sama dengan E pangkat beta mu kurang dari 1. Ketika T mendekati tak terhingga atau P mendekati 0, bukan Z mendekati 1 karena N konstan, maka mu harus bergantung suhu, seperti yang dijelaskan dalam persamaan 7.16. Jadi, pada peningkatan T mendekati tak terhingga, mu mendekati min tak terhingga lebih cepat daripada beta mendekati 0. Energi gas boson adalah U sama dengan integral NE EG E dE sama dengan integral 0 sampai dengan tak terhingga EGE per E pangkat beta E min mu kurangi 1 dE yang akan menjadi persamaan 7.26. Persamaan 7.26 merupakan energi gas boson sebagai fungsi suhu dan potensial kimiawi, sedangkan tekanan gas boson adalah PV sama dengan 1 per beta dan Z sama dengan min 1 per beta integral 0 sampai tak terhingga GE len 1 min E pangkat min beta E min mu dE. Mengingat GE sama dengan 2 pi V kali 2M per H kuadrat E pangkat setengah, maka integral parsial akan menghasilkan PV sama dengan 2 per 3 integral 0 sampai tak terhingga EGE sama dengan E pangkat beta E min mu min 1 dE sama dengan 2 per 3 U. Persamaan di atas secara implisit merupakan persamaan gas boson. Sehubungan dengan energi dari persamaan 7.26, U sama dengan integral 0 sampai tak terhingga EGE per E pangkat beta E min mu min 1 dE sama dengan 2 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 integral 0 sampai tak terhingga E pangkat 3 per 2 E pangkat beta E min mu min 1 dE, sehingga U sama dengan 2 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 Z per beta pangkat 5 per 2 integral 0 sampai tak terhingga X pangkat 3 per 2 E pangkat min X per 1 min Z E pangkat min X dx. Atau bisa dituliskan juga U sama dengan 2 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 Z per beta pangkat 5 per 2 integral 0 sampai tak terhingga X pangkat 3 per 2 E pangkat min X 1 plus Z E pangkat min X plus seterusnya dx dengan X sama dengan beta E. Ekspansi boleh dilakukan karena Z sama dengan E pangkat beta mu kurang dari 1. Selanjutnya, dengan menggunakan integral Gauss diperoleh U sama dengan V per lambda pangkat 3 3Z per 2 beta kali 1 plus Z per 4 akar 2 ditambah seterusnya. Mengingat Z kurang dari 1 pada suhu tinggi dan N lambda pangkat 3 per V kurang dari 1, maka dapat dilakukan pendekatan Z mendekati lambda pangkat 3N per V kali 1 min 1 per 2 akar 2 kali lambda pangkat 3N per V plus seterusnya. Substitusikan ke persamaan 7.29 sehingga menghasilkan
U sama dengan 3/2 NKBT kali 1 min 1 per 4 akar 2 kali lambda pangkat 3 N per V plus seterusnya. Tampak bahwa energi itu sama dengan energi gas ideal klasik pada suhu yang tinggi, yakni U sama dengan 3/2 NKBT. Berdasarkan persamaan 7.27, tekanan adalah PV sama dengan NKBT kali 1 min 1/4 akar 2 kali lambda pangkat 3 N per V plus seterusnya. Nilai potensial kimiawi untuk suhu yang T lebih besar sama dengan 0 atau T lebih kurang dari sama dengan TC adalah mu sama dengan 0. Bagaimana jika suhu T lebih besar dari TC? Dalam persamaan 7.20, N eksternal maksimum min N sama dengan integral 0 sampai tak terhingga dari 1 per E pangkat beta E min 1 dikurangi 1 per E pangkat beta kali E min mu min 1 GE DE. Persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi N eksternal maksimum min N sama dengan 2 PV kali 2M per H kuadrat pangkat 3/2 E pangkat min beta mu min 1 integral 0 sampai tak terhingga E pangkat beta E pangkat setengah per E pangkat beta E min 1 kali E pangkat beta kali E min mu min 1 DE. Karena mu cukup kecil, maka integral itu didominasi oleh E yang kecil, sehingga fungsi-fungsi eksponensial di atas dapat dilinearisasi. Dengan pendekatan itu, maka N eksternal maksimum min N mendekati 2 PV kali 2M per H kuadrat pangkat 3/2 kali min beta mu integral 0 sampai tak terhingga 1 per E pangkat setengah kali E min mu DE. Misalkan E sama dengan X kuadrat, maka integral 0 sampai tak terhingga 1 per E pangkat setengah E min mu DE sama dengan 2 integral 0 sampai tak terhingga dx X kuadrat min mu sama dengan 2 per akar min mu artan X per akar min mu dari 0 sampai tak terhingga sama dengan pi per akar min mu. Jadi, N eksternal maksimum min N mendekati 2 pi kuadrat V kali 2M per H kuadrat pangkat 3/2 KBT akar min mu. Sehingga diperoleh mu mendekati min H pangkat 6 per 32 pi pangkat 4 M pangkat 3 kali N eksternal maksimum min N per V kuadrat kali 1 per KBT kuadrat, sehingga mu mendekati min 1 per 4 pi kali 2,621 kali 1 min TC per T pangkat 3/2 kuadrat KBT di mana T lebih besar dari TC. Dalam gambar 7.3a diperlihatkan bahwa mu sebagai fungsi T, dan dalam gambar 7.3b N dan N eksternal sebagai fungsi T. Jika jumlah partikel N lebih besar daripada jumlah maksimum partikel tereksitasi N eksternal maksimum, maka tidak ada tingkat eksitasi lebih yang bisa ditempati partikel. Hal itu menyebabkan jumlah partikel tersisa akan menempati keadaan dasar. Jumlah partikel tersisa yang menempati keadaan dasar merefleksikan hilangnya potensial kimia, dan penambahan suatu partikel tidak akan menambah energi sistem. Gas boson di keadaan seperti itu disebut sebagai gas bos yang terdegenerasi. Gambar 7.3a merupakan kurva mu sebagai fungsi T, sedangkan gambar B merupakan partikel boson di keadaan dasar dan keadaan tereksitasi sebagai fungsi T. Energi total partikel boson untuk suhu tinggi yaitu T lebih besar dari TC diperoleh dari persamaan 7.29. Energi total pada T kurang dari TC adalah U sama dengan 2 PV kali 2M per H kuadrat pangkat 3/2 integral dari 0 sampai tak terhingga E pangkat setengah per E pangkat beta E min mu min 1 DE sama dengan V per lambda pangkat 3 1 per beta epsilon 5/2. Berdasarkan persamaan 7.19, V per lambda pangkat 3 sama dengan N eksternal per 2,612, sedangkan epsilon 5/2 sama dengan 2,011. Maka,
U sama dengan 0,77 N eksternal KBT sama dengan 0,77 N KBT kali T per TC pangkat 3 per 2, sehingga U menjadi 0,77 nRT T per TC pangkat 3 per 2, di mana T kurang dari atau sama dengan TC. Kalor jenis molar adalah CV sama dengan 1 per N 2U dTV sama dengan 1,952 R T per TC pangkat 3 per 2, di mana T kurang dari sama dengan TC. Gambar 7.4 memperlihatkan kapasitas kalor sebagai fungsi suhu. Terlihat bahwa sebagai akibat dari sifat potensial kimiawi mu, terjadi transisi kalor jenis molar, CV di T sama dengan TC. Pada T yang tinggi sekali, CV menuju ke harga gas ideal klasik. Nah, gambar ini merupakan gambar kalor jenis molar untuk gas boson ideal. Ramalan tentang kondensasi Bose-Einstein yang dikemukakan pada tahun 1924. Tetapi ramalan itu baru menjadi kenyataan pada tahun 1955 ketika Cornell dan Wyman berhasil mendemonstrasikan fenomena ini dengan gas atom rubidium. Referensi yang kami gunakan yaitu buku pengantar fisika statistik untuk mahasiswa karya Mikrajudin Abdullah dan juga buku fisika statistik karya R.E. Zirker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.